Hai sahabat seperjalanan, jumpa lagi di Insight, podcast yang dipersembahkan oleh Points of View Indonesia. Bersama saya Agustinus Sanjaya, kita akan membahas tren terkini di dunia people development, menyajikan beragam inspirasi bagi Anda para profesional coach, trainer, human capital practitioner, dan siapapun Anda yang bergerak di pengembangan manusia. Dan di episode kali ini adalah episode yang sangat spesial karena kita akan langsung berinteraksi. Anda bisa melihat secara visual interaksi dengan narasumber, dan kali ini narasumbernya juga sangat spesial tentu saja di episode yang sangat spesial kali ini. Beliau adalah Ibu Amelia Hirawan. Kalau disebutkan namanya semua pasti sudah tahu. Country Leader Points of View Indonesia, seorang coach, seorang fasilitator, dan kali ini kita juga akan ngomongin bagaimana menjaga energi selama coaching. Jadi ketika menjadi seorang coach, bagaimana menjaga energi Anda agar tetap stabil, tetap bisa memberikan motivasi dan inspirasi untuk coaching Anda. Dan tentu saja Bu Amel bukan orang yang salah kalau kita hadirkan kali ini ya. Langsung saja kita panggil Bu Amelia Hirawan. Selamat, welcome. Kayak kita lama nggak ketemu gitu ya. Kayaknya lama nggak ketemu ya, padahal kita sering ketemu. Aku ini kalau manggil Bu nggak asik gitu, boleh panggil Mbak ya. Jangan. Iya, oke. Karena ini sudah guru saya, gitu ya. Apa kabar Mbak E? Iya benar. Baik Mas, halo juga sahabat seperjalanan. Oke, dan ya, teman-teman, kita mau ngomongin bagaimana sih seorang coach itu tetap berenergi, menjaga energinya dari awal sampai akhir tetap di atas garis. Dan Mbak Amel kalau ngomong-ngomong tentang menjaga energi, aku tanya kebalikannya deh. Pernah nggak sih tidak berenergi ketika coaching? Makanya ini dikasih lampu kali ya. Nah, biar berenergi Iya, kita iya. karena udah tahu kayak kita butuh energi. Namanya juga manusia ya, bukan dewa ya. Jadi jangan dianggap semua coach itu juga on terus gitu ya. That's why kadang pasti ada up and down-nya, pasti ada capeknya secara, walaupun itu hanya secara fisik ya. Tapi yang namanya ketemu klien, ketemu coach, up and down, macam-macam coaching-nya ya. apalagi coaching-nya modelnya macam-macam juga gitu ya. Orang udara panas aja bikin capek. Nah, apalagi. Nah, kenapa saya tanyakan di awal? Artinya saya mau memberi gambaran pada Anda bahwa Bu Amel juga manusia gitu ya, sama dengan kita. Artinya kita juga bisa ngalamin up and down begitu ya. Tapi bagaimana kita jujur ya, ini testimoni saya ketika selalu sering membersamai beliau gitu ya. Saya melihat bagaimana beliau down bisa jadi terjadi kapanpun ya Mbak Amel ya. Tapi gimana caranya Mbak Amel tuh langsung cepat naik ke atas teman-teman. Dan itu siapapun Anda yang pernah ketemu Mbak Amel pasti merasa juga terenergize gitu ya, hidup lagi. Nah, Mbak Amel, sebetulnya apa sih yang sedang kau lakukan ketika coaching sehingga energinya itu muncul? Udah ini lo bawa lampu. Iya. Apa yang kamu membawa lampu? Apa artinya membawa lampu selama coaching gitu ya? Sebenarnya banyak hal ya, Mas Jaik. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu mungkin teman-teman juga sempat baca buku saya The Coaching Journey, itu kan saya punya 3 kunci ya. Ada metodologi, movement gitu. Aku mungkin bahas dari situ kali ya. Betul. Kalau di personal level, di area me gitu, ada banyak sih yang aku perlu lakukan. Kayak 2 mingguan ini udah bolos pilates gitu kan, udah bolos olahraga. Jadi kayaknya tuh badannya itu udah, aduh bawaannya pengen tidur, terus bawaannya lemes gitu. Dan akhirnya pagi ini ketika exercise, olahraga itu salah satunya. Energinya jadi beda. Jadi teman-teman bayangin kalau kita ngomongin tentang energi ya. Tubuh kita ini kayak kumpulan atau tempatnya energi. Kalau kita itu nggak ngapa-ngapain, nggak exercise, ini kayak semuanya stuck kan, kayak di dalam rumah gitu doang ya. Waktu pandemi semuanya di dalam rumah itu kan kayak stuck, nggak ngapa-ngapain. Mindset kita juga nggak berkembang, atau tubuh kita pun juga akan stuck di situ. So that's why di areanya me ada banyak hal lah. Atau mungkin kalau saya bilang itu, let's say biar nggak terlalu bingung.
manusia itu berkomunikasi kan lewat panca indera ya. Bagaimana kita treatment diri kita juga lewat panca indera. Kalau tadi saya bilang saya doing exercise, itu kan sebenarnya kinestetik saya yang bergerak ya. Tapi kalau misalnya secara visual, energizing apa? Simple sih, nonton film kayak, nonton atau melihat sesuatu. Kalau aku suka yang natural, alam, yang hijau-hijau gitu ya. Yang hijau-hijau, lihat langit, itu menyenangkan. Dan itu udah energize sendiri ya. Terus kalau misalnya di alam ataupun nggak di alam, kalau teman-teman suka nih aromaterapi, kan? Ini ya, udah nggak bau sih. Gitu. Tapi dilakukan sebelumnya kan kita. Iya. Karena kan beda ya, teman-teman. Misalnya sebelum Anda coaching, Anda bau aroma lavender, sama Anda bau aroma citrus misalnya. Feelingnya kan beda. Lebih segar mana sih? Lavender sama citrus? Lavender lebih tenang, citrus lebih bright. Nah, mana yang Anda butuhkan? Kan gitu ya? Kalau udah, aduh bumpak apa gitu, something lemon, lavender. Dan kayaknya kalau Anda juga tertarik belajar tentang aromaterapi, kita ada satu artikel juga di Points of View Indonesia tentang gimana aromaterapi itu bisa energize gitu ya. Nanti dicari aja deh. So itu, jadi penglihatan, penciuman, terus auditori ya, kinestetik tadi ya, atau misalnya terkait sama nature, kadang itu aku jalan nggak pakai sendal di atas rumput atau di atas batu paving, sakit ya nggak apa-apa, emang hidup itu lebih menyakitkan ya daripada kena paving ya. Dan mending latihan dengan paving dulu ya. Latihan sama itu. Jadi kalau ada masalah nggak terlalu menyakitkan. Oke, itu kinestetik, physical movement atau touching gitu ya. Jalan di rumput itu kan sensitivitas di sini juga, dan itu bisa kasih energi. Telinga. Satu lagi telinga, auditori. Dengar musik paling simple. Ya, musik apa yang Anda suka gitu. Karena ada musik-musik tertentu yang sebenarnya bisa ngebangkitin energi kan. Betul. Bisa Anda dengar terus jadi mellow. Anda dengar jadi semangat. Anda dengar jadi lucu gitu. Jadi ya buat punyalah koleksi ya musik. Itu dari sisi me. Me atau diri sendiri. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan sih. Oke, menarik sekali. Artinya begini, ini tadi aku sih kebayangnya gini, bagaimana kita mengenergize diri kita itu saat coaching. Ternyata ini sudah dilakukan jauh-jauh sebelum coaching bisa jadi. Artinya kita nyiapin tubuh kita supaya punya energi. Oke, artinya. Atau bahkan sebenarnya waktu coaching pun juga nggak apa-apa ya. Karena gini. Misalnya Anda masuk ke dalam satu sesi coaching, terus tiba-tiba topiknya berat banget. Ya. Ambil break time. Gitu. Break. Oke, bentar ya Kak Jai. Kayaknya kita perlu hidup udara segar dulu. Kamu boleh ngopi atau apa, saya perlu ke toilet. Di toilet mungkin saya punya aromaterapi, saya cuci muka. Itu juga sebenarnya energizing ya. Mengembalikan lagi yang energizing itu simple. Betul. Jadi jangan rumit-rumit ya, teman-teman. Hidup ini rumit, mari kita simpelkan. Oke. Karena sangat mungkin kita exhausted di tengah sesi coaching, misalnya. Atau mungkin coaching ya. Terus tiba-tiba coach Anda nangis gitu. Kadang ada drama-drama macam gitu ya. Betul. Yang kadang kita perlu ganti state yang lain. Nggak ke semua coach kita bisa bilang, saya nggak mau dengerin kamu nangis. Nggak bisa ke semua coach, walaupun saya sering lakukan itu ya. Tapi breaking pattern itu juga akan membantu coach untuk merubah energinya dia ya. Artinya ini tadi ngomongin energize. Kita mempersiapkan diri dulu atau bahkan selama coaching kita bisa bikin pause moment bisa jadi. Nah, aku tadi tertarik satu hal. Containing energinya Koji itu nggak mudah. Oh ya, siapin tempat sampah aja. Nah itu ya. Coaching. Artinya gini, Mbak Amel, aku sering melihat Mbak Amel itu pinter banget mindahin state. Kapan aku jadi kontainer gitu ya? Kapan tiba-tiba aku leading gitu ya? Tahu-tahu kita sering ya melihat Mbak Amel tuh sosok lembut gitu, tapi suatu saat gitu dia bisa, jadi apa nih? Tahu-tahu galak banget gitu. Tapi itu bikin orang wake up kan, energinya wake up.
buat banyak coach bisa jadi itu persoalan untuk bagaimana pindah state dengan mudah. Oke. Apa kuncinya? Oh ya, mungkin buat para coach kalau Anda nggak mudah pindah stage ya, Anda perlu cari coach. Ya. Kan gitu ya. Kan simpel. Oke. Aku ngejawab itu dari area yang kedua ya. Tadi area pertama itu kan me. Betul. Area yang kedua adalah metodologi, gitu. Sebenarnya banyak sekali metode yang kita bisa pelajari untuk merubah state itu tadi. Ya. Kalau contohnya misalnya teman-teman pasti familiar ya, saya di Points of View ya. Di Points of View itu, Points of View nggak cuma coaching tools ya. Betul. Bukan cuma fototerapi, tapi ada banyak banget metode di balik tools ini. Ya. Salah satunya kita bicara tentang energi kan. Betul. Bagaimana kita punya energi, kita ngelatih diri kita untuk contain. Ya. Punya state yang tenang. Latihan nggak? Oh, latihan. Latihan banget. Latihan banget. Karena sebenarnya bahkan di satu level sertifikasi di Points of View, saya belajar tuh bener-bener kalau jadi tenang ya bener-bener oke, 1 jam tenang gitu. Atau juga harus tak gitu kan? Kita pun latihan untuk itu. Kalau di Points of View namanya cutter seringkali gitu ya. Cutters, ya. Gitu ya. Cutters pun ada yang lembut, ada cutters yang mungkin direct, ada cutters yang tadi yang fungsinya kayak ngebangunin kan, Kak Jai. Betul. Ayo. Udah gitu. Mau bikin drama sampai kapan misalnya? Iya. Soalnya itu kan ini saya potong sebentar. Kadang-kadang di Points of View atau di coaching ya pada umumnya. Kadang-kadang ketika orang sudah drop, mellow, drama, itu kita gampang banget ke bawah ya. Itu bisa. Atau misalnya sekedar apa ya? Sekedar saya ini langsung ya, ini enaknya sekarang podcast bisa. Atau misalnya ketika saya punya coach yang udah ngedrop dan segala macam, saya bisa bilang, hey, ini begitu aku berdiri, energinya berubah nggak? Beda. Energinya semudah itu berubah, teman-teman. Saya pun langsung gini, Iya, orang nangis tuh relatif pasti nunduk. Begitu saya berdiri, beda kan? Coba Anda nangis sambil tengadah gitu kan? Iya. Susah gitu. Nangis mesti gini, gitu ya. Tengadah sulit ya. Sulit. Jadi langsung berhenti. Tapi saya nggak bilang, Mas berhenti nangis dong. Enggak. Jadi ada banyak sekali metode teman-teman yang sebenarnya saya yakin mungkin berapa seri podcast gitu ya. Iya, kita perlu bahas. Maka tunggu aja insight selanjutnya akan dibahas ya gitu ya. Benar, atau kalau Anda nggak sabar juga nunggu di semua series bisa 2 tahun gitu kali ya. Langsung aja lah ke Points of View Academy. Langsung belajar di Points of View Academy gitu ya. Kita langsung tadi yang disampaikan Bu Amel itu kita pelajari semua di Points of View. Oke. Aku mau kasih contoh kali ya. Ayo. Ini nih. Karena ini tools terakhir namanya flow. Ini yang mungkin menarik. Dan ini ngomongin energi banget flow ini ya. Ngomongin banget. Bagaimana kita ada di atas lalu turun dapat masalah gitu. Betul. Ya. Lalu gimana naik lagi? Satu contoh ya, saya nggak tahu kelihatan apa enggak, tapi saya coba ambil 3 kartu. Nanti misalnya bisa ini ya. Kalau teman-teman lihat di 3 kartu ini, sebelah kanan bawah, sebelah kanan bawah itu ada simbol-simbolnya. Ya, semoga kelihatan. Atau mungkin aku cariin, boleh. Jadi di sisi bawah ini ada simbolnya teman-teman. Di sisi bawah ini kalau teman-teman amati, aku cariin yang terang deh. Praktisioner pasti kelihatan ada simbol gitu ya. Macam-macam simbolnya. Dan simbol ini ada maknanya ya Bu Amel ya? Ada maknanya. Yes. Contoh ini aku kasih, ini sama. Ya. Aku cariin yang agak beda gitu ya. Ini deh. Ini. Kalau Kak Jai pegang, aku juga pegang nih 3. Ini ada simbol yang beda. Di kanan bawah, ujung kanan bawah sini. Mungkin nggak gitu kelihatan, tapi simply nanti Anda bisa lihat di Instagram atau apa ya Points of View ya. Nah, akan berbeda ya Kak Jai ketika misalnya kita bicara tentang seri ini nih. Nanti sebentar saya bicara tentang kenapa kartu-kartu ini ya, tapi ini ngomongin energi dulu. Ada orang ini 2 lingkaran yang menyatu seperti ini. Ya, kalau di kami bilang itu belonging ya. Kalau dia punya satu hal yang dibicarakan, mungkin saya responnya akan beda. Saya juga akan mungkin touching atau mendekat. Karena belonging, mendekat. Ya.
Beda ketika orang bicara tentang konflik, oke, saya kasih dia space. Jaga state, Nah, jaga itu space. metode juga. Ya. Ya. Metode juga tentang mengenali topik atau keyword yang sedang dibicarakan Koji. Ya. Dan satu lagi, sebenarnya kalau teman-teman melihat tools ini, ya, ini tadi points of view. Buat Anda yang udah di points of view pastinya udah familiar. Tapi buat Anda yang baru, kami sebenarnya menggunakan kartu-kartu foto macam ini. Ya. Ya, kartu-kartu foto. Ya. Metodenya namanya fototerapi. Yes. Ya, ada banyak toolsnya. Ada Punctum, ada coaching game, ada faces, kemudian yang ini adalah flow. Nanti kapan-kapan Anda bisa exploring tentang hal ini. Dan sebenarnya satu lagi kepingin spoiler, habis ini ada tools baru. Habis ini spoiler ya? Ya. Jadi di tahun 2023 ini di pertengahan tahun kita akan launching satu tools yang khusus digunakan untuk organisasi. Ya. Dan pasti seru banget, beda banget dengan yang ini. Ya. Spoilernya nanti aja. Ya, jadi pas buat Anda para coach, para business owner juga ya, para practitioner HR, human capital, cocok nih belajar tools baru kita. Ini akan membantu. Yes. Ya. Terutama misalnya teman-teman ketika Anda ngerasa stuck dalam proses coaching, Anda udah nggak flowing lagi, Anda bisa minta, oke, kita sama-sama mungkin tidak mudah ya melihat sisi yang berbeda dari isu yang Anda bicarakan. Mari kita eksplorasi menggunakan tools, menggunakan kartu. Tools adalah salah satu bagian dari metodologi ketika Anda mau coaching Anda dinamis, kemudian bawa banyak ide kreatif, energinya terus bergerak. Betul. Ya. Anda bisa gunakan tools. Salah satunya adalah fototerapi. Ya, dan ketika kita bicara energi, ketika kita stuck, itu energinya berhenti kan? Berhenti. Dan ketika kita menggunakan tools, bisa jadi akan ada ide baru yang kembali mengalirkan energi itu. Oke. Dan tadi kalau ngomongin state-nya pindah juga lebih gampang. Oh, ini konflik nih. Habis gini belonging. Pindahnya lebih gampang karena kita seperti diingatkan lagi. Ya, kita punya koleksi atau kategorisasi energi-energi yang sebenarnya sering kali terjadi dalam proses coaching. Dan itu memudahkan para coach untuk bisa paham, oh ini saatnya pindah energi. Benar. Keren banget. Ya. Itu tadi metodologi. Terus satu lagi movement ya. Tadi kita udah sempat ngobrol sedikit tentang movement. Yes. Karena movement itu bisa jadi kalau dalam proses coachingnya itu sendiri adalah pergerakan secara fisik. Pergerakan secara fisik akan menggerakkan cara berpikir, kemudian cara merasa ya. Yes. Begitu kayak tadi yang saya bilang, orang nangis pasti cenderungnya bungkuk atau bahunya pasti nutup. Ya. Tapi begitu merosot ini ya, orang merosot, sedih. Oke. Tapi ketika kemudian secara fisik kita merubah fisik kita, ada satu pergerakan, itu movement. Ya. So movement bisa berarti simple, sesuatu yang sederhana. Anda ngerasa stuck, Anda bilang oke, saya izin ke toilet dulu. Anda sendiri bergerak, ya. Dia sendiri juga bergerak. Atau oke, kita break dulu 5 menit, Anda boleh jalan ke sana. Jangan kopinya langsung ditaruh di meja dia. Mending dia jalan. Ya. Supaya ada energi yang mengalir. Energinya bergerak, betul. Ya. Dan movement dalam konteks yang lebih luas, Anda bisa lakukan di luar sesi coaching. Artinya gini, ini invitation buat teman-teman, undangan buat teman-teman gini. Kita itu sebagai coach, kalau kita nggak punya transformasi dalam diri kita sendiri, itulah sumber stucknya. Ya. Betul. Itu sebabnya saya selalu bilang, saya itu ilmu coachingnya tuh ilmu jalanan, Kak Jay. Saya tuh nggak certified di sekolah coaching tertentu. Tapi kalau saya bilang, apa yang saya boleh bangga ya ke diri sendiri adalah saya mendedikasikan diri saya sebagai coaching selama mungkin berapa ya? Hampir 12 tahun terakhir ya. Saya selalu punya coach, entah itu business coach, entah itu digital marketing, entah itu life coach, macam-macam. Bahkan coach untuk olahraga juga, untuk exercise. Jadi saya mendedikasikan diri untuk selalu punya coach. Buat saya itu simbol biar hidup saya terus bergerak. Biar selalu ada transformasi dalam diri saya. Kalau enggak, aku akan diam aja. Nah, ini konteks movement yang lebih luas di luar sesi coaching. So, metodologi.
Movement. Dan ketika ngomongin itu sebetulnya kita ngomongin energi loh di 3 area itu. Energi yang ada dalam diri kita, diri Anda sebagai coach, itu bagaimana terus-menerus dilatih, bahkan dalam transformasi tadi, dilatih terus. Lalu Anda nggak cuma me aja, tapi butuh metodologi. Iya, pasti butuh skill, Iya. perlu dipelajari. Supaya Anda pinter maintain energi. Ketika stuck gimana? Apa yang harus dialirkan? Maka perlu metodologi. Tadi salah satunya kita udah tunjukkan lewat points of view. Dan yang ketiga, ngomongin movement. Artinya harus ada transformasi. Anda dari kelas A naik kelas B, naik terus. Tuh, movement nggak cuma bergerak ya, tapi transformasi. Yes, transformasi. Keren banget. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Tadi terkait dengan jadi coach, belajar coaching itu apa ya, coaching jalanan gitu bahasa tanda kutip bahasanya Mbak Amel gitu ya. Tapi buat aku ini ya, artinya menjadi coach itu being ya, bagaimana nggak cuma ini masalah jabatan atau apa ya, tempelan coach status ya, tapi being menjadi seorang coach. Satu pertanyaan begini, apa sih hal terdalam yang menggerakkanmu untuk meng-coaching orang lain? Mungkin bukan meng-coaching orang lain ya, karena coaching itu ya satu istilah ya, sendiri, ya. Bisa jadi metode juga. Seneng aja ngelihat orang itu lebih hidup. Apa ya, orang bisa menikmati hidupnya seperti yang dia inginkan gitu ya. Jadi lebih otentik, sesuai dengan dirinya sendiri, sesuai dengan visinya, outcome-nya. Dan kita sendiri, buat aku kayak itu mirror ya, kayak cermin. Kalau saya ketemu banyak orang yang stuck, jangan-jangan aku nih stuck. Yes. Tapi kalau aku ketemu banyak orang yang bertransformasi, itu nular kok teman-teman. Kayak teman Anda menguap gitu aja ya, kita ikut nguap gitu kan. Betul. Terus atau misalnya Anda nonton konser deh gitu, Anda satu di tengah ribuan orang, yang sekian ribu orang itu happy, nyanyi, lompat-lompat, joget. Anda masa nggak ikut semangat sih gitu? Gitu. Jadi kalau buat saya kepingin memenuhi hidup saya dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang dia bertransformasi, dia otentik. Karena itu akan jadi satu pembelajaran buat aku. Daripada ketemu sama orang yang tiap hari nangis. Iya. Aku udah nangis terus sih. Sudah cukup nangis untuk kita gitu. Iya. Jadi jangan nangis di depanku ya. Ya nggak apa-apa sih, tapi kan tangisan seperti apa gitu ya. Oke. Happy lihat orang bertransformasi. Dan happy ya ngelihat dunia ini penuh orang-orang yang bertransformasi itu. Sesuatu banget ya. Daripada ngelihat orang yang sumpah terus gitu ya. Iya benar. Udah nggak usah. Keren banget. Nah ini motivasi terdalam teman-teman. Maka saya pikir energi itu juga masalah bagaimana Anda menghadirkan energi dalam hidup ya. Yes. Baik. Terima kasih banget Mbak Amel. Makasih. Makanya aku deket-deket dirimu. Iya, aku juga. Aku supaya ditularin energi teman-teman ya. Ingat-ingat ya, metodologi dan movement. Oke, menarik banget. Satu terakhir, bukan pertanyaan terakhir. Dari semua yang diomongin tadi, kalau dirangkum, bagaimana seorang coach menjaga energinya? Tadi sudah ada metodologi, movement, lalu ngomongin ternyata motivasi terdalamnya apa gitu ya. Tadi ada ngomongin coaching jalanan, tapi apa insight terdalamnya sebetulnya? Kalau aku ambil quote-nya dari Mahatma Gandhi aja ya, satu kalimat, when there is a movement, there is a life. Jadi ya udah just do it, jalani aja. Jadi jangan kebanyakan mikir, kalau mau bangun energi coach Anda, yuk jalani aja. There is a movement, there is a life, teman-teman. Terima kasih Mbak Amel. Makasih Mas. Keren banget. Iya, kalau tadi insight dari Mbak Amel, maka saya juga mau tanya, apa insight Anda teman-teman? Silahkan yang mau berbagi insight, tulis di kolom komentar di podcast Insight ya, supaya apa Anda juga menginspirasi orang lain agar orang lain juga melakukan movement. Oke. Terima kasih banget. Demikian Insight podcast persembahan Points of View Indonesia kali ini. Nantikan episode berikutnya dari Insight podcast yang dipersembahkan oleh
Points of View Indonesia yang menyajikan beragam insight bagi Anda para profesional, coach, trainer, human capital practitioner, dan siapapun Anda yang bergerak di bidang pengembangan manusia. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!